Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tahu, perkenalkan nama saya Arimbel Safira. Dan aku Ciu Saraswati. Di episode pertama kali ini, edisi Hari Guru, kita akan membahas tentang How to be a good leader bersama guru spesial kita yaitu Bapak Rudi Ihwana. Assalamualaikum Bapak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita membahas tentang how to be a good leader bersama Bapak Rudi, di sini kami akan memperkenalkan apa sih tahu itu. Bisa dijelasin apa tahu? Oke guys, tahu ini mempunyai singkatan yaitu Talking Around with Us. Jadi proker ini program baru yang ada di PR IPM SMA Muhammadiyah 1 Gresik di bidang advokasi. Nah nantinya proker ini tuh akan membahas tentang isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan seperti itu. Nah, selain itu kita akan mengundang para narasumber hebat seperti yang bersamai kita kali ini yaitu Bapak Rudi Ihwana. Di sini kita akan membahas tentang peran guru inspiratif demi mewujudkan pemimpin yang unggul di masa depan. Nah, Pak, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan nih, aku pengen tahu nih seperti apa sih Pak guru inspiratif menurut Pak Rudi ini gimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada episode yang pertama ini atas waktu dan kesempatannya. Jadi guru inspiratif tentu saya jawab dengan singkat adalah guru yang mampu memberi suri tauladan kepada siswanya. Oke, menurut Pak Rudi tadi kan guru inspiratif itu guru yang memberi suri tauladan kepada para siswa-siswanya. Nah, seberapa besar sih Pak peran guru inspiratif itu bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Gresik? Iya, karena guru itu sebagai suri tauladan dan tolak ukur ya bagi siswa untuk baik sekarang meneladani kehidupannya atau di masa yang akan datang, sehingga perannya cukup besar. Walaupun pertemuan antara guru dengan murid itu sangat terbatas waktunya, hanya kalau misalnya di sekolah ini jam 7 sampai jam anggap saja sampai jam 3 sore ya. Tetapi disitulah guru harus mampu menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswanya, sehingga mampu mentaladani gurunya dan menjadi bekal bagi siswanya. Baik. Oke Pak, kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Pak Rudi ini kan pernah menjadi pengurus IPM sebagai ketua di periode 2001 sampai 2002. Bisa diceritakan sedikit Betul. Jadi dulu sebelum berganti menjadi IPM, waktu itu namanya IRM ya, Ikatan Remaja Muhammadiyah, dan kebetulan kalau dulu itu kelas 2 ya, kelas 2 itu saya menjadi wakil ketua, kemudian di kelas 3 sebelum sekarang yang namanya menjadi kelas 10, 11 dan 12, dan di 2021 2002 saya itu menjadi ketua IRM waktu itu namanya, atau sekarang IPM. Nah, mungkin pertanyaan pokoknya bagaimana ya dulu itu bisa, saya kira proses demokrasi yang ada di Muhammadiyah sampai sekarang yang kemarin mungkin sudah dilakukan pencoblosan itu sama. Jadi kita orientasi di depan, dan itu kalau kita tidak memiliki mental atau jiwa kepemimpinan yang kuat, rasanya akan susah mampu bicara di depan teman-teman yang sejawat dengan kalian. Kemudian dilakukan, kalau sekarang sudah online, dulu masih manual masih manual, dan semuanya proses pembelajaran demokrasi dan proses pendewasaan menjadi seorang yang kuat di dalam menghadapi zamannya itu saya kira tercipta di situ. Ya. Baik, jadi dulu itu masih ini ya Pak, masih nggak ada kayak sekarang ini kayak online, apa-apa online, rapat online. Kalau dulu masih offline gitu ya. Masih offline, jadi sebenarnya sama ya. Sekarang nampaknya saya lihat juga teman-teman di IPM mulai senang di kantor IPM. Saya dulu sama, sampai malam-malam, tapi tetap izin loh Mas. Oh iya. Ya, jadi kita berharap IPM itu dijadikan wadah untuk yaitu meng-create dan membuat sekalian supaya menjadi atau memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan di masa ini, ya, gitu yang penting.
Nah, menurut Pak Rudi sendiri nih, kan dari zaman sekarang sama zaman dulu kan beda ya Pak ya. Zaman sekarang itu lebih ke perkembangan teknologinya juga maju, terus anak-anaknya juga dalam IT itu sangat pandai gitu. Nah, apa sih Pak perbedaan masa kepemimpinan yang dulu di tahun 2001 sampai 2002 dengan masa kepemimpinan sekarang ini Pak? Ya, perbedaannya jelas nyata ya. Tantangan kalian tentu lebih banyak karena 23 tahun yang lalu ketika itu saya masih bisa berkonsentrasi hanya di online. Nah sekarang online tentu media atau tantangan yang kalian hadapi lebih besar. Tetapi ada dua kunci yang penting di dalam ke-IPM-an yang saya ingat waktu itu adalah multi talenta dan multidisiplin. Dua ini artinya apa? Kalian mampu memanage apapun tantangan yang ada di depan kalian, baik online maupun offline, itu mampu memanage dengan baik. Jadi kalau kalian sudah memiliki strategi managing, baik itu ketika menjadi siswa yang punya kewajiban mencari ilmu dengan guru kalian, dan di sisi lain kalian memiliki atau mempersiapkan diri kalian untuk menjadi seorang yang fighting ya, mampu menghadapi masa depan ya, karena kan kalian sudah bukan dicetak tapi dipersiapkan untuk menjadi pemimpin 20 tahun ke depan ya, bahkan di 2040 atau 2045. Saya kira itu ya tantangan yang begitu besar, itu harus mampu disiapkan dengan multi talenta dan multidisiplin. Dua itu penting sekali. Baik. Pak Rudi ini kan juga ya seperti tadi juga pernah menjadi pemimpin di IPM. Nah, Pak Rudi ini punya tipe seperti apa nih kepemimpinan pada masa itu? Ya, jadi saya selalu, orang itu bisa menilai kita sebenarnya, tapi kita tidak boleh menentukan gaya kepemimpinan kita. Tetapi kalau saya tidak perlu banyak gaya, tetapi bagaimana tadi saya kembalikan ke pertanyaan yang nomor satu, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan dan menjawab tantangan di masanya. Kalau masa kalian tadi online mampu kalian jawab, itulah pemimpin yang ideal menurut saya. Tentu itu diimbangi dengan gagasan-gagasan atau ide-ide yang brilian dan bagus. Kalau ide itu sering muncul secara spontan, saya yakin itu kita melihat misalnya yang ketua IPM sekarang, idenya spontan terus bagus-bagus, perlu kita support. Nah, saya kira itu adalah pemimpin yang ideal. Artinya apa? Dia mampu menciptakan kedamaian di timnya, dia mampu mendorong timnya, dia mampu mengkrit ide-ide yang teman-temannya itu mampu gayung bersambut lah bahasanya itu. Jadi roda itu berputarnya bersama. Saya kira itu gaya kepemimpinan yang ideal menurut saya, daripada tipe-tipe gaya kepemimpinan banyak. Ini otoriter, ini tapi kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada atau tidak mau menjawab tantangan sekarang. Saya kira sama saja. Berarti pemimpin yang ideal itu pemimpin yang bisa mengikuti alurnya. Betul ya. Seperti ya, itu. Dan ingat, periodisasi itu ada masanya, ada batasnya. Tidak mungkin kalian menyelesaikan sendiri, pasti berkelanjutan ya. Itu yang penting. Pak, misalnya ketua IPM sekarang punya ide besar. Ini kan ide baru ya, bagus. Ini tidak mungkin kalau tidak berkelanjutan dong, bagus kok. Nah, itu namanya ide besar yang dikrit oleh teman-teman kalian, periodisasi kalian di situ sangat very good, sangat bagus. Sehingga nanti berkelanjutan untuk adik-adik kalian. Nah, itu yang penting. Keren sekali. Keren. Nah, menurut Bapak nih, kunci sebuah tim dalam suatu organisasi yang berhasil menyelesaikan target di program kerjanya seperti apa, Pak? Ya, penting sekali, karena organisasi tanpa target, tanpa harapan nonsen ya. Tidak mungkin itu. Maka kita ini, IPM ini berada di naungan keluarga besar Muhammadiyah. Ya, anggap aja ini adalah rumah yang terkecil, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Tentu kalian akan membreakdown visi misi dari pusat. IPM kan ada. Nah, begini saya kira, apa yang kalian tulis dengan teman-teman kalian yang namanya visi, yang namanya misi, yang namanya tujuan, kalau tujuan itu tercapai, ya itu yang bagus. Tidak perlu banyak tujuan, tapi malah ngelambiar semuanya. Oke, setiap bidang memiliki dua tujuan atau harapan, tapi terpenuhi dalam satu periodisasi. Saya kira itu bagus. Ya, itu penting. Tapi itu meninggalkan legasi bagi kepemimpinan IPM sekarang. Ya, seperti sekarang ini. Ini nanti kalau berkelanjutan kalian akan merasakan, itu dulu di periodisasi saya itu ada, sekarang dilanjutkan adik. Itu adalah sebuah legasi yang bagus yang terus kita wariskan kepada adik-adik kita.
Oh ya, begitu. Oke, nah Pak Rudi ini punya apa nih pesan kepada kami Ya. para generasi muda agar bisa menghadapi perkembangan zaman dan apa motivasi untuk kami para generasi muda agar bisa menjadi pemuda-pemudi yang inspiratif. Ya, saya kira pertanyaan ini pasti akan ditanyakan dan saya coba mengintisarikan ya bahwa yang jelas mau tidak mau tantangan kamu dengan tantangan saya di periode saya itu jauh lebih berat. Pasti itu. Saya mencoba membaca kutipan dari Ketua IPM yang 5 tahun yang lalu itu begini. Jadi sebuah perubahan baik visi dan misi ya yang mampu dituntaskan oleh satu pengurusan itu tidak akan bisa tanpa kalian ya, tanpa kalian secara pribadi merasa bangga menjadi dirimu ya, itu yang pertama. Karena kamu kalau sudah tidak pede ya bahasanya kamu atau tidak bangga pada dirimu, kamu akan nervous dan lain sebagainya, itu yang pertama. Kemudian kedua, dan yakinlah dengan IPM yang sekarang ini itu penting, berusahalah atau mampulah menjadi kader yang bisa dibanggakan oleh teman, guru dan keluargamu. Itu nomor dua. Setelah kalian bangga pada dirimu, saya ber-IPM harus bangga dan mampu membanggakan, ya kan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapannya tentu akan terbentuk secara mandiri karakter, keilmuan kamu. Tentu dua ini, karakter dan keilmuan kamu itu untuk menggenggam masa depanmu. Entah kamu menjadi, kalau Ki Haji Ahmad Dahlan itu bilang, oh ini jadi guru, jadi profesor, jadi dokter ya, balik orang Muhammadiyah. Itu artinya saya berharap sekali masa depanmu itu benar-benar dalam genggamanmu. Ibarat mobil kamu mau ke Jakarta sudah, wah tanpa map ini saya sudah tahu. Nah, itu dalam genggamanmu. Ya, nanti saya harus berhenti di sini memanage sendiri. Ya, jadi apa yang harus dikerjakan? Saya kira itu ya, 3 penting itu pesan saya bagi generasi kalian. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, karena hari ini kita spesial Hari Guru, jadi apa nih pesan Bapak untuk guru-guru di luar sana dan juga siswa-siswi di luar sana? Ya, saya selalu berpesan tetaplah menjadi diri kalian, karena yang mengerti sejatinya adalah diri kalian atau diri kita sendiri. Ya, kadangkala kita melihat teman kita itu enak, tapi belum tentu enak. Tapi lihatlah sudut pandang mana yang kita lihat. Maka marilah kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang mampu membanggakan guru, teman, dan tentu keluarga kita. Itu pesan saya. Oke, terima kasih Bapak Rudi Ya, atas makasih, Pak, motivasinya. ya. Sangat inspirasi banget ya Bapak Rudi. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti kita dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga kepada Pak Ya, Rudi atas sama-sama. waktunya yang telah Ya. diluangkan Sukses untuk selalu kami. ya Pak. Amin, amin. Ya, Begitu terima juga dengan kasih. kalian, ya. Oke teman-teman, jangan lupa selalu ikutin episode-episode Tahu dari awal hingga akhir. Kami sebagai host Tahu pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.